Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shoki Putra Gisma dengan NIM 2235405. Ingin mempresentasikan tentang hasil preventive maintenance dan corrective maintenance fire protection di Raffles Residence di Jakarta. Oke, baik. Pendahuluannya, gedung dan fasilitas perhotelan merupakan bangunan dengan tingkat hunian yang tinggi serta aktivitas operasional yang berlangsung secara kontinu, sehingga memiliki risiko kebakaran yang signifikan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, sistem fire protection seperti smoke detector, JBFA, MCFA, jack phone, temper switch, lalu ada beberapa sensor seperti FCM, FZM, dan FFM, dan break glass. Sensor-sensor tersebut itu dipasang sebagai bagian dari sistem keselamatan gedung yang terintegrasi. Keandalan sistem ini menjadi faktor krusial dalam menjamin keselamatan penghuni, karyawan, serta aset bangunan. Nah, seiring dengan bertambahnya usia bangunan, peralatan fire protection cenderung mengalami penurunan kerja akibat faktor pendoaan, seperti degradasi komponen elektronik, korosi pada terminal dan konektor, penurunan sensitivitas sensor, hingga kerusakan mekanis akibat penggunaan jangka panjang. Selain itu, kondisi lingkungan gedung perhotelan seperti kelembaban tinggi, debu, getaran, serta perubahan tata ruang juga dapat mempercepat terjadinya gangguan pada perangkat file alarm sistem. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan false alarm atau keterlambatan deteksi kebakaran atau bahkan kegagalan sistem saat kondisi darurat. Oleh karena itu, penerapan sistem preventive maintenance dan corrective maintenance menjadi sangat penting dilakukan. Preventive maintenance itu dilakukan secara terencana dan berkala untuk menjaga kinerja peralatan seperti pembersihan dan pengujian smoke detector, pengecekan kontinuitas kabel pada JBFA, lalu pengujian fungsi MCFA, serta inspeksi kondisi break glass dan temper switch. Sementara itu, corrective maintenance diperlukan untuk menangani kerusakan atau gangguan yang telah terjadi, seperti penggantian komponen yang sudah melewati umur, lalu perbaikan jalur kabel yang bermasalah, ataupun kalibrasi ulang perangkat yang tidak bekerja sesuai spesifikasi. Lalu, dengan penerapan maintenance and repair yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya melalui kombinasi preventif dan corrective maintenance, diharapkan sistem fire protection pada residence dapat beroperasi secara andal dan optimal. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap standar keselamatan dan regulasi yang berlaku, tetapi juga berperan penting untuk melindungi keselamatan jiwa serta menjaga kontinuitas operasional bangunan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah indikasi masalah. Berdasarkan hasil pengamatan operasional sistem fire protection di lingkungan residen, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan erat dengan faktor penuaan atau aging peralatan. Permasalahan ini berpotensi menurunkan tingkat keandalan sistem keselamatan. Permasalahan ini berpotensi menurunkan tingkat keandalan sistem keselamatan kebakaran apabila tidak ditangani melalui program maintenance and repair yang terencana. Adapun identifikasi masalah yang ditemukan pada smoke detector sebagai berikut. Yang pertama itu ada smoke detector mengalami penurunan sensitivitas. Yang kedua, smoke detector mengalami masalah tidak berkedipnya lampu indikator. Dan yang terakhir, tidak adanya koneksi ataupun respon dari MCFA. Yang berikutnya adalah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini terpacu kepada sistem smoke detector ya. Sistem membutuhkan smoke detector yang mampu mendeteksi asap sesuai ambang batas sensitivitas yang ditetapkan standar keselamatan kebakaran. Diperlukannya prosedur berkala, contohnya cleaning pada ruang sensor untuk menghilangkan debu dan partikel kontaminan, lalu melakukan pengujian sensitivitas menggunakan multimeter, dan juga pergantian alat yang telah melewati umur teknis dan tidak lagi memenuhi spesifikasi perbaikan. Lampu indikator yang tidak berkedip menandakan gangguan internal yang terjadi pada alat. Sistem smoke detector membutuhkan pemeriksaan tegangan ke smoke detector dari loop. Lalu ada pengujian kondisi LED, indikator dan rangkaian internal detektor.
selanjutnya adalah solusi penanganan troubleshooting. Solusinya diperlukannya preventive maintenance berupa penginspeksian visual dan pembersihan smoke detector secara periodik. Lalu dengan pengujian fungsi indikator dan respon MCFA secara berkala dan mengevaluasi umur pada detektor sebagai dasar penggantian preventif. Setelahnya disusul dengan kegiatan corrective maintenance berupa melakukan troubleshooting yang berurut, lalu menghitung standar response times untuk perbaikan guna meminimalkan downtime sistem. Berikutnya merupakan hasil hasil dari preventive maintenance dan corrective maintenance dalam kurun waktu 1 bulan pengerjaan dalam bentuk checklist. Kesimpulannya dari checklist tersebut didapatkan masalah-masalah yang ditemukan di dalam jack phone, break glass, dan modul terkendali seperti TBFA, saklar, dan juga ditemukan smoke detector mempunyai masalah seperti tidak berkedip lampu indikator, berdebu, dan tidak adanya koneksi hidran yang juga ditemukan dalam keadaan berkarat, mempunyai nozzle yang hilang, dan juga selang yang usang. Dan yang terakhir, beberapa modul sensor yang rusak, yaitu FZM1 mempunyai 15 unit yang rusak, lalu FCM1 mempunyai 7 unit yang rusak, dan FFM101 mempunyai 12 unit yang rusak. Direkomendasikan untuk alat-alat tersebut untuk diganti semua modul-modulnya yang rusak. Ya mungkin itu cukup sekian presentasi maintenance and repair dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.